Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4 subtema 1. Kita akan belajar tentang kalimat saran. Oke, ada yang tahu apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalimat saran ini biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang sopan dan menggunakan kosakata baku atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, langkah-langkah menulis kalimat saran. Sebelum kita menyampaikan saran kepada orang lain atau kita memberikan saran, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Jadi pertama kita harus tahu masalahnya. Nah, contoh kalimat yang menunjukkan masalah. Coba perhatikan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, dari kalimat ini kira-kira masalahnya ada di mana ya? Nah, permasalahan dalam kalimat tersebut adalah masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ini adalah masalah yang ada pada kalimat di atas. Nah, dari masalah ini kita belajar memberikan saran. Nah, saran yang kita berikan harus mampu menyelesaikan masalah yang ada. Coba kita lihat contoh kalimat saran. Nah, contoh kalimat sarannya adalah hendaknya semua orang melaksanakan kewajibannya. Oke, mari kita amati lagi dari kalimat permasalahannya. Kalimat masalahnya adalah masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal seharusnya kewajiban itu dilaksanakan oleh semua orang. Namun di kalimat ini masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Oleh karena ini adalah masalah, maka kita memberikan saran hendaknya semua orang melaksanakan kewajibannya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan menemukan kalimat berisi masalah dan penyelesaiannya. Nah, untuk menemukan kalimat yang berisi masalah dan cara menyelesaikannya, langkah pertama kita harus membaca semua teks atau semua kalimat dengan teliti. Langkah kedua, tuliskan kalimat yang memuat masalah. Nah, langkah ketiga, carilah kalimat yang menunjukkan penyelesaian terhadap masalah yang ditemukan. Dan yang terakhir, tulis kalimat penyelesaiannya atau kalimat saran pada buku catatan. Oke, mari kita berlatih mencari masalah dan kalimat sarannya. Nah, bacalah dengan cermat kalimat berikut ini. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat.
Nah, dari teks tadi kira-kira mana kalimat yang menunjukkan masalah? Nah, masalah yang ada pada teks di atas adalah ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Ini adalah masalah yang ada pada teks. Nah, setelah masalah ini kita temukan, selanjutnya kita cari penyelesaiannya atau saran yang ada. Tentu saran itu berhubungan dengan masalah yang ada di teks ini. Nah, contoh kalimat sarannya yaitu mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Oke, coba dilihat masalahnya. Kalimat atau masalah yang ada pada teks adalah ada juga anak yang mudah sakit. Nah, kalau ada anak yang mudah sakit, maka kita memberi saran. Kalimat sarannya adalah mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Ini adalah kalimat saran. Oke, kalimat atau teks berikutnya. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, dari teks ini, manakah yang menunjukkan masalah? Nah, masalah pada teks adalah Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ini masalahnya sudah kita temukan. Kalau masalahnya adalah Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor, maka kira-kira saran yang dapat kita berikan itu bagaimana? Nah, contoh kalimat sarannya adalah seharusnya Udin dan Mutiara bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nah, yang tak kalah penting anak-anak, kalimat saran harus disampaikan dengan bahasa yang sopan atau santun agar tidak menyakiti hati lawan bicara kita. Jadi ketika kita memberikan saran itu harus dengan bahasa dan sikap yang sopan. Jangan kita menggunakan bahasa yang jelek. Kalau kita menggunakan bahasa yang tidak bagus, maka lawan bicara kita bisa merasa sakit hati. Nah, setelah menulis kalimat saran, sebuah kalimat saran diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini adalah teknis dalam menulis kalimat saran. Oke anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.